96 FM Mercury, info aktual lagu hits. Sahabat Mercury, selamat pagi. Sekarang sudah 8:07. Sudah agak sedikit terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada nggak ngomong. Ya, sekarang saatnya untuk saya bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, dan ada Mbak Fani Widi siapa? Widianti. Oh, sebentar toh. Enggak ya, cuman ini kan Widianti ya. Iya. Widianti. Dan kenapa saya menyapa Fani dulu karena hari ini ujian belum selesai buat Fani. Karena harus siaran di depan bosnya gitu. Bu Novi ada tapi katanya mau nguji aja seberapa jauh. Iya. Sebetulnya mau nguasain materi gitu ya. Ilmu kanuragannya Fani udah maju gitu ya. Untuk soal SDM. Baik, Van, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sementara di line telepon ya, Van, kita sudah bersama Pak Febri Hestama, mudah-mudahan saya tidak salah menyebut namanya, Pak Febri Hestama dari PT Perkebunan Nusantara 10. Pak Febri, selamat pagi. Selamat pagi Mas Aldi, apa kabar? Baik, namanya benar ya, saya nggak salah menyebut ya? Benar. Okay. Kalau ditambahin panjang lagi tuh Mas. Oh gitu ya? Oh masih panjang namanya ya? Ada, panjang banget tuh namanya Mas Febri. Keren. Fani apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Ya, Oke. Udah grogi ya? Alhamdulillahnya karena nggak ketemu langsung, jadi groginya agak berkurang 50% Mas. Kalau ketemu langsung lebih deg-degan lagi. Oh gitu ya. Sama Mas Febri nggak grogi, tapi karena ditungguin sama Bu Novi jadi beda lagi. Nggak gitu, masalahnya ini senior saya juga diri saya. Oh gitu ya. Kalau salah ngomong kok kayaknya gimana gitu ya. Ya, oke. Salam buat Bu Novi juga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, baik. Dan Mas Febri, Mbak Fani dan sahabat-sahabat Mercury, hari ini kita akan bicara soal budaya organisasi sehat, penjaga keberlangsungan bisnis. Nah, ini kalau ada lagu judulnya penjaga hati, kalau ini penjaga keberlangsungan gitu ya. Temannya penjaga hati. Saya ke Mas Febri dulu, Mas. Mungkin kita bisa mulai dari hal yang mungkin bagi profesional di bidang SDM sudah bukan sesuatu, tapi yuk kita mulai saja dari per definisi dari budaya organisasi itu seperti apa sih Mas Febri? Baik Mas Aldi, terima kasih sebelumnya. Iya. Kalau menurut saya sih ya, dari memang banyak sih sebenarnya teori-teori budaya organisasi ini, ada punyanya Robbins, punyanya Jones, punyanya banyak, cuman kalau dari itu saya simpulkan bahwa sebenarnya budaya organisasi ini adalah sekumpulan ya gitu ya, sekumpulan norma, perilaku, nilai-nilai, kemudian tentunya nilai-nilai yang baik ya, karena budaya ini kan sesuatu yang baik. Yang diyakini dan dipercaya oleh semua orang yang ada dalam sebuah organisasi gitu, dan dijadikan pedoman mereka untuk berperilaku, bekerja, dan bahkan dalam hal untuk mencapai tujuan organisasi pun mereka masih harus berpegang sama ini. Jadi itu yang menjadi dasar mereka untuk bertindak, berperilaku dalam organisasinya gitu. Dan juga bahkan nanti mungkin secara bisnis ya, beretika bisnis itu mereka nggak lepas dari budaya yang mereka yakini ini. Gini, ya gitu kira-kira masalah. Ya. Nah kalau kita sudah tahu definisinya, kemudian bagaimana sih sebenarnya cara terbaik untuk sebuah perusahaan itu mulai katakanlah sebuah perusahaan yang baru berjalan begitu ya, bukan yang sudah established, untuk bisa membuat sebuah budaya organisasi harus memenuhi apa saja, Mas Febri? Ya, kalau bagi sebuah perusahaan yang baru berdiri gitu ya, misalnya awal-awal perusahaan ini kan biasanya ini sebenarnya gini, ada beberapa macam budaya organisasi ini muncul. Ada yang dari atas ke bawah atau top down gitu ya. Ada yang juga berdasarkan klasikal. Jadi ini biasanya kalau klasikal ini sudah established ya perusahaannya ya. Tapi kalau untuk perusahaan yang tadi tanyakan Mas Aldi terkait yang baru berdiri, biasanya sih dari nilai-nilai yang punya nih biasanya, atau yang ownernya, atau bahkan mungkin yang pendirinya lah gitu biasanya. Dari situ mungkin kalau pernah lihat ya, ada mungkin iklan gitu ya, iklan peluang pekerjaan, dicari pekerja karyawan usia sekian, misalnya mohon maaf nih, ada yang rajin sholat, bisa ngaji dan macam-macam. Nah, dari situ kelihatan kan, oh di situ ternyata itu budaya yang dipakai adalah budaya agama Islam gitu ya. Mungkin ada lagi yang rajin ibadah atau apa seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Biasanya kalau awal-awal top down, kira-kira si owner pengen seperti apa, tentunya dia dari gambaran budaya atau keinginan dia organisasi jadi apa, dia akan merekrut orang-orang yang harapannya sejalan
dan bisa menjalankan organisasi itu sesuai yang dia inginkan. Gitu biasanya sih, Mas. Ya, dan apakah sebuah budaya perusahaan itu memang harus dalam bentuk tertulis supaya orang bisa membaca, menginternalisasikan ke dirinya masing-masing, atau seperti apa, Mas Febri, sebaiknya? Jadi kalau menurut saya sih jadi gini, setiap orang itu kan punya cara belajar yang berbeda. Ya. Jadi sebenarnya di sini juga ada metode lain yang harus kita terapkan ketika kita menginternalisasikan atau mensosialisasikan budaya organisasi. Nah, setiap orang ini kan punya, kalau dari gaya belajar itu kan ada 3 ya, ada visual, ada auditory, kinestetik gitu ya. Nah, kalau secara visual tentunya nanti budaya perlu ditempel tuh, dipakai poster, banner, ditaruh di tempat-tempat yang eye-catching gitu ya. Kemudian secara auditori mungkin bisa juga diperdengarkan lewat speaker, atau bahkan mungkin kalau ada kayak semacam lagu atau mars perusahaan. Ada mars gitu ya. Betul. Itu bisa tiap pagi mungkin nyanyi-nyanyi bareng atau yel-yel bareng atau yel-yel lah minimal ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kinestetik mungkin ada gerakan-gerakan yang mencerminkan, seperti misalnya kalau sekarang biasanya kita ngepalin tangan nih. Oke gitu misalnya, atau hebat atau apa, seperti itu. Nah itu insya Allah lebih ngena sih daripada hanya sekedar ditempel gitu ya. Tanpa ada yang diiringi dengan yang lain gitu. Jadi bentuknya harus lebih in action begitu ya. Betul, apalagi anak-anak milenial nih kayak Fani tuh. Kan tuh perlu banyak gerak tuh anak itu ya. Fani malah nggak bisa berhenti. Makanya saya kalau talk show sama dia susah, mesti jagain dia jangan sampai lompat-lompat. Gitu kan. Dia. Kan saya udah feeling nih kalau bintang tamunya senior pasti kayak begini nih, aduh. Ya, oke, satu pertanyaan lagi sebelum nanti Mbak Fani juga kita undang untuk berkomentar soal mulai dari budaya dan ini. Mas Febri, apakah seberapa jauh budaya perusahaan ini kemudian bisa mempengaruhi dan kemudian mewarnai aktivitas keseharian dari para pekerja di sebuah perusahaan, Mas? Baik, kalau setahu saya ya dari pengalaman saya dan juga sharing dengan teman-teman yang lain, itu sangat berpengaruh banget sih, Mas. Memang terutama untuk perusahaan-perusahaan yang kalau kita udah lihat udah established seperti Astra, kemudian GE, itu kan kelihatan banget ya gimana sih etos kerjanya mereka, kemudian cara mereka berhubungan secara sosial, maksudnya dengan orang di luar perusahaan, itu kelihatan banget. Itu jadi akan kelihatan bahwa ini citra perusahaan ini loh, ini citra perusahaan itu loh gitu. Jadi ketika sudah terinternalisasi dengan baik, kemudian sudah istilahnya orang itu sudah menjiwai banget budaya organisasinya, akhirnya dia kan jadi sebenarnya brand image dari perusahaannya dia gitu. Gitu harapannya. Cara ngelayaninya bagus. Nah, kayak di bank-bank tuh misalnya. Kan bahkan mohon maaf nih, satpam juga kan ngelayannya, kalau satpamnya ngelayani gini pasti bank ini. Pasti bank ini. Gitu ya. Pernah ngalamin gitu kan? Iya, betul. Nah, benar. Seperti itu kira-kira, Mas. Dan itu sangat penting untuk brand awareness ya, bukan cuma awareness tapi brand yang menjadi top of mind gitu ya. Perusahaan, top of mind. Kalau jam segini bank sana tuh enak tuh pelayanannya, jadi nabung di sana. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi orang akan terbawa, kalau misalnya tadi kita ambil aja bank gitu kan. Bank ini layannya kalau ini dia budaya kayak gini, jadi ngelayani kayak gini nggak enak, saya sana aja lah nabung di sana. Jadi akhirnya mau nggak mau itu jadi semacam sales juga ya, marketing juga gitu. Karena image-nya sudah terbentuk di masyarakat. Iya, gitu. Kalau misalnya ngomongnya enak begini, ini pasti dari Perkebunan Nusantara 10 ini gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Tapi nanti mungkin boleh disampaikan juga apa kemudian yang khas di Perkebunan Nusantara, karena hari ini kan kita berbincang untuk banyak orang. Nanti ya Mas ya, saya ke milenial dulu. Mbak Fani, ada yang mau ditambahin nggak dari apa yang sudah disampaikan mulai per definisinya, kemudian langkah-langkah praktis, dan termasuk juga yang terakhir tadi, seberapa jauh kemudian budaya ini harus terinternalisasi dan kemudian termanifestasikan dalam bentuk action. Oke, jadi kayaknya udah lengkap banget sebenarnya Mas Febri. Sebenarnya hari ini kayak harusnya beliau aja yang ngomongnya. Gitu ya. Merendah itu Mas. Gitu ya. Iya. Abu Novi soalnya. Ya, jadi satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini adalah budaya organisasi atau budaya kerja ya, ini bukan suatu hal yang instan gitu. Jadi jangan dikira bahwa ketika misalnya ada itu tadi ternyata cara gampangnya, tidak sesemudah itu gitu loh, bahwa
ini adalah suatu proses berkelanjutan, suatu proses berkesinambungan yang kita nggak bisa mengharapkan hasil hanya dalam sekali 2 kali, gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi ini adalah suatu hal yang kata kuncinya juga perlu ada konsistensi, gitu. Jadi ketika misalnya kayak gini nih, misalnya kayak salah satu klien saya yang pernah saya tahu bahwa dia membuat budaya perusahaan baru waktu itu, kemudian mereka bikin film. Jadi dia sosialisasi lewat film, dia bikin video. Jadi contoh nih misal, contoh perilaku misalnya teamwork itu seperti apa sih gitu. Misalnya, ketika temenmu itu lagi ada yang kesulitan dengan pekerjaan atau apa, kamu itu nggak perlu diminta, kamu nggak perlu harus disuruh-suruh, kamu udah inisiatif nanya dulu misalnya, kamu perlu dibantu apa, kamu kurang apa sih misalnya kayak gitu. Jadi dia bikin video seperti itu. Kemudian dia juga, jadi ada contoh perilaku, dia langsung menggambarkan secara visual, ini loh perilaku yang kita mau. Kemudian perilaku yang kita nggak mau tuh kalau misalnya kamu cuek aja masih di depan komputer sih, padahal kamu udah nggak ada kerjaan misalnya kayak gitu. Jadi semua orang betul do endorse-nya kayak gitu. Jadi itu pun nggak bisa cuma sekali diputar terus kamu berharap semua orang di organisasi akan langsung bisa mempraktekkan gitu, nggak bisa. Gitu ya, walaupun ini even di organisasi yang kecil gitu. Yang kecil. Itu aja pasti bakal, karena kan kita ya gimana ya, kita individu, kita punya pemikiran masing-masing gitu ya, kita dari budaya yang berbeda-beda juga gitu ya, kita punya kebiasaan beda-beda, kemudian masuk ke satu organisasi. Nah ini mau nggak mau kan kita harus menyesuaikan gitu, dan jangan lupa bahwa yang namanya budaya organisasi itu pasti harus selaras dengan visi misi gitu. Jadi nggak ada budaya organisasi yang ujuk-ujuk muncul kamu harus profesional, kamu harus berintegritas misalnya kayak gitu. Nggak mungkin. Kata-kata seperti itu pasti akan muncul dari yang namanya visi misi. Jadi biasanya owner tuh kan dia pasti udah tahu ya, owner atau mungkin jajaran manajemen direksi gitu ya. Mereka pasti udah punya gambaran sebenarnya kita mau bawa kemana sih perusahaan ini. Nah dari mimpi mereka itu tadi itulah yang akhirnya dijabarkan menjadi budaya organisasi gitu ya. Oke, ujian pertama. Bagaimana dengan MSI? Ujian pertama untuk Anda. Jangan sampai salah loh, ada yang punya loh di sini. Sebenarnya tadi bagaimana dengan MSI untuk budaya perusahaan? Saya udah berharap ini kenapa Bu Novi nggak keluar aja, saya deg-degan. Udahlah nggak apa-apa lah ya. Makanya kan saya suruh bilang tadi, Bu Novi lebih baik di luar saja gitu. Dengerin dari luar aja gitu ya. Mohon maaf Mas Febri, bercanda nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, saja aja Mas. Iya. Oke. Gimana MSI? Karena nanti tempatnya Mas Febri kerja juga saya akan tanyain juga bagaimana, karena kan hari ini kita mau sharing-sharing begitu ya. Oke, jadi kalau yang pertama sih, kalau kita di MSI budaya, saya rasa budaya yang paling pertama itu adalah kita budaya serba bisa. Jadi walaupun kita sebenarnya sudah semua Palu Gada. Jadi walaupun semuanya sudah sebenarnya punya bagian masing-masing gitu ya, tapi kita juga tetap saling. Jadi misalnya gini, contoh nih paling gampang kayak misalnya Kevin dia kalau misalnya ngedit foto atau apa gitu. Nah kayak misalnya sekarang bikin cover, dulu kan cover misalnya kita bikin proposal, laporan, itu semua harus ke Kevin gitu. Dari Bu Novi mau nggak mau kalian juga harus bisa, paling nggak minimal yang simple deh, yang jadi sewaktu-waktu misalnya pas Kevin nggak masuk atau misalnya apa, kalian juga harus bisa. Jadi kita semua dituntut kayak begitu. Terus juga misalnya kayak bikin tagihan, proposal apa segala macam yang sebenarnya saya ini apa sih, saya nggak ngerti, saya disuruh apa gitu. Jadi semuanya harus gitu ya. Ya tolong jangan dipertegas lah ya. Nggak, tapi memang budaya tuh awal-awal memang harus dipaksa. Harus dipaksa memang ya. Oke. Itu satu. Terus yang kedua juga yang saya rasain, karena kita mungkin orangnya sedikit ya, kalau MSI kan orangnya sedikit, jadi benar-benar antara satu sama yang lainnya itu kita bisa saling jadi teamworknya itu ada kelihatan. Jadi misalnya kayak misalnya kalau mungkin kecuali Kevin ya, karena dia kalau udah selesai dia pulang aja gitu ya. Kadang kalau yang lain gitu walaupun udah selesai kerjaan, kamu lagi ngerjain apa, mau dibantu apa, kamu apa yang belum selesai. Nah itu kita udah biasa ngelakuin kayak gitu. Jadi jadi nggak terlalu yang pokoknya ini kerjaanmu, ini kerjaanku, ya udah kamu selesai urusanmu, aku selesai urusanku, enggak. Jadi biasanya kita akan tanya, kamu lagi butuh dibantu apa gitu, kamu butuh ini gimana gitu. Kecuali Kevin lah pokoknya, kalau Kevin istimewa lah pokoknya. Yang paling sabar Mas Haris dong. Mas Haris dia sih sabar, tapi kadang-kadang kalau udah nyindir, kadang-kadang pencetno juga gitu ya. Kadang-kadang kalau udah nyindir gitu sakit gitu. Oh ya kan, Mas Haris juga manusia juga gitu kan, meskipun dia rocker dulunya kan. Oke, baiklah. Terima kasih Fani sudah ya paling tidak memberikan gambaran-gambaran, dan Mas Febri nanti boleh cerita tapi saya break dulu ya Mas ya. Boleh ya, silahkan. Kita break dulu ke beberapa pesan.
Oke, masih bersama para narasumber, ada Mbak Fani dari MSI, kemudian ada Mas Febri Hestama dari Perkebunan Nusantara 10. Ya, Mas Febri? Ya, Oke, terima kasih sudah menunggu, kita lanjutkan kembali. Dan gimana kalau di Perkebunan Nusantara 10 sendiri? Sudah berapa tahun berkarir di PT Perkebunan Nusantara 10, Mas Febri? Kalau saya sekarang udah lebih dari 10 tahun sih, Mas. Lebih dari 10 tahun ya. Artinya boleh dong kita kita minta untuk cerita lah. Paling tidak meskipun mungkin nggak tahu sejak awal, tapi kira-kira budaya corporate culture-nya PTPN 10 ini seperti apa ya? Baik, kalau dimulai atau kita lihat perkebunan ya. Perkebunan ini sebenarnya kan adalah peninggalan Belanda gitu. Nah, itu dia yang ingin saya tanyakan. Itu kan feodal banget gitu loh. Ya, meskipun mungkin bukan era Anda gitu ya, tapi kan era dulu kalau zaman kita masih muda, ngelihat orang-orang yang kerja di PTPN itu kayaknya ningrat banget gitu. Kita ini rakyat jelata gitu kan. Nah, gimana? Kalau sekarang gimana kalau sekarang? Oke, baik. Jadi gini, kalau sebenarnya saya dulu waktu kecil kan udah ada di desa, Mas, di desa gitu kan. Saya masih inget tuh orang-orang perkebunan atau anak-anaknya kalau sekolah pasti kan diantar bis gitu kan. Wah, gini banget ya gitu. Sampai waktu itu sempat wah enggak deh, ternyata saya masuk juga ke situ gitu kan. Iya. Tapi oke lah, kalau apa memang waktu itu ada pas bulan ada kesempatan, terus alhamdulillah diterima. Dan memang awal-awal waktu itu ketika saya masuk percobaan ini banget gitu ya, masih terasa gitu ya. Kaget-kaget juga ya, karena kita kaget juga. Oke. Karena dulu saya juga dari sebelumnya udah pernah kerja di tempat swasta gitu ya. Dan memang apa kalau bilang secaranya apa ya, patrimonial atau ini patrilineal itu kecil banget gitu ya. Harus atasan sampai dulu sempat ditegur tuh, Mas, sampean tuh pimpinan nggak boleh makan di warung. Aduh, sampai segitunya ya, Pak. Iya. Tapi oke lah, saya masih terima gitu kan. Oke deh, seiring sejalan, tapi ini kita coba beri pengajaran. Oh enggak sih Pak, kita harus seperti ini. Tapi waktu itu memang sudah ada 5C kalau nggak salah. Cerdas, kemudian cekatan, cepat. Nah, seperti itu. Tapi ya memang waktu itu hanya sekedar jargon. Tempel, jargon, jadinya seperti itu. Dan memang seperti dikatakan Fani juga, memang perlu waktu ya. Dan perlu effort yang lebih. Jadi ketika 5C kemudian maka ini kadang jadi jargon ini kadang-kadang kan karena kalau top down itu kelemahnya seperti itu, Mas. Jadi ketika yang atas ganti, budayanya ganti, hilang deh yang ini. Pernah tuh diganti, setelah 5C ada lagi ganti itu, bahkan orang yang lama pun masih, oh kita budayanya 5C gitu pas saya mau masih pelatihan. Oh sudah ganti Pak kita Pak. Terus akhirnya kita berubah dan sekarang ada namanya Sipro, karena setelah perkebunan ini punya holding, yaitu akhirnya semua budaya di perkebunan itu disamakan, namanya Sipro, sinergi, integritas dan profesional. Dan ada juga gerakan-gerakannya sih, kalau integritas misalnya tangannya di dada gitu ya. Iya, Mas Febri, saya potong dulu karena ini penting. Artinya budaya perusahaan itu memang harus selalu mengikuti perkembangan yang ada ya, Mas ya. Betul, iya. Harus. Dan memang mungkin tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan ya. Tapi kalau dengan kondisi seperti sekarang, untuk bisa lebih fleksibel, lebih gesit, ya seharusnya menyesuaikan. Apalagi kan sekarang kami juga merekrut angkatannya Fani tuh yang anak-anak milenial. Anak-anak milenial, nah itu dia yang ingin saya tanyakan. Oke. Yang seperti itu. Nah kalau misalnya budaya kita nggak menyesuaikan, apalagi kalau sekarang kan modelnya sudah ini ya, blending ya. Mau nggak mau ya kita harus tahu nih keinginan orang-orang apa, nih bisa sudah terakomodir atau belum. Nah seperti itu. Makanya dulu, ya alhamdulillah saya dulu masuk tim ini ya, di tim holding gitu untuk menyusun semacam kamus gitu kan. Dan waktu itu sebenarnya sebelum ada Sipro itu sudah ada namanya SIPP, SIIP, Sinergi Integritas, ya, inovatif dan profesional. Tapi setelah itu ada perubahan, dia singkat Sipro gitu. Nah itu memang harapannya dengan seperti itu sinergi kan, karena di sini banyak kan multi generasi ya, mulai generasi yang baby boomers yang kelahiran 60-an, kemudian X gitu ya, generasi Xer, ada generasi Y yang sekarang milenial nih harus bisa kerjasama, makanya ada sinergi gitu kan. Nah kemudian integritas ini kan terkait
apa yang diyakini sebagai sesuatu yang benar gitu ya, memegang teguh sesuatu yang benar gitu. Idealis lah bilangannya. Karena memang harapannya semua orang yang di perkebunan ini mereka memiliki integritas yang tinggi, minimal ya tidak melakukan fraud lah gitu ya. Dan profesional, bekerja sesuai dengan keahlian dan itu kompetensinya. Mas Aldi. Oke, baik. Kita lanjut dengan kontak ke teman-teman di Posko. Nila. Iya, Aldi, ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri. Ini ada Pak Johan. Beliau menanyakan definisi perusahaan yang sehat itu yang bagaimana? Apakah perusahaan keluarga sudah pasti tidak bisa menjadi perusahaan yang sehat? Kemudian ada Ibu Dian. Apa langkah awal untuk bisa menjadi perusahaan yang sehat? Ada Mas Bianto. Apakah perusahaan itu bisa dibilang berhasil dengan memiliki budaya kerja yang sehat dan baik? Semua tergantung dari owner. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman. Ada Pak Johan, ada Ibu Dian, ada Mas Bianto. Sementara kalau Anda ingin memanfaatkan sharing secara langsung dengan Mas Febri ataupun Mbak Fani, bisa melalui line telepon di 5683446 karena yang 5620096 ini sedang kami gunakan untuk menghubungi Mas Febri. Oke, mungkin ke Mas Febri dulu ya. Boleh. Kan senior nih. Iya. Ya, senior kamu kan, Van? Iya, senior saya. Oke. Silakan ke Pak Johan dulu. Definisi perusahaan yang sehat itu bagaimana? Apakah perusahaan keluarga sudah pasti tidak bisa menjadi perusahaan yang sehat? Monggo Mas Febri. Iya. Jadi begini, kalau menurut saya sih perusahaan sehat itu kan ada beberapa kriteria ya. Maksudnya ada perusahaan sehat yang dilihat dari secara segi finansialnya, dilihat dari segi budayanya. Tetapi menurut saya biasanya kalau memang perusahaan itu punya budaya yang bagus, gitu ya, biasanya sih dia akan memiliki tadi yang karena budayanya sesuatu yang baik yang dipercaya oleh orang-orang untuk melakukan pekerjaan yang baik, harusnya mereka bisa mencapai apa yang mereka ingin. Jadi dengan budaya yang sehat harusnya perusahaan itu sehat juga. Gitu. Sehat juga gitu ya. Oke. Tidak peduli apakah itu perusahaan keluarga, perusahaan publik, perusahaan apapun, asal budaya perusahaannya diperhatikan dengan betul dan dijalankan dengan baik, itu akan sehat ya Mas ya? Insya Allah gitu. Insya Allah gitu ya. Gambarannya seperti ini, mungkin pernah tahu perusahaan kosmetik Wardah, itu perusahaan keluarga juga. Gitu. Itu kan juga dengan nilai-nilai yang mereka yakini, buktinya mereka bisa survive. Eksis gitu ya. Eksis sampai sekarang gitu kan, dan sehat gitu kan. Oke, kita ke penelpon. Selamat pagi, Merkuri. Selamat pagi. Oke, monggo silakan. Iya, mengenai tadi saya mau nanya, ternyata baru nyampe. Mas Dewa ini ya, Mas Dewa, Pak Febri ini Mas Dewa. Oh iya Pak Febri. Apa kabar Mas Dewa? Salam baik. Ya. Baik. Ya, Mbak Fani. Halo, pagi Mas Dewa. Iya, berarti selalu gembira ya Fani soalnya kan. Iya betul. Kalau Aldi selalu Alfa. Alfa itu gen yang bagus loh Mas Aldi. Itu kalau dalam dunia medis itu dicari loh. Mana yang Alfa ini? Gak apa-apa, saya cuman yang surprise itu ketawanya Fani itu loh. Rasanya Bu, seneng gitu balas saya itu loh. Seneng banget. Terima kasih loh Fani. Terima kasih Mas Dewa. Hari ini saya langsung bahagia sekali. Oke, langsung waktunya habis. Nanti saya dicelatus ini. Maaf. Jadi budaya perusahaan yang sehat, saya juga agak mikir ya. Kelihatannya nggak menjamin ya perusahaan keluarga itu atau family dinasti keluarga itu bisa sehat, karena ada beberapa yang mungkin bisa survive sehat, tapi ada juga masih survive tapi bukan keluarganya lagi yang megang. Ya, itu ada yang diambil Philip Morris itu kan diambil alih, bukan punya keluarganya lagi itu rokok itu. Lalu beberapa PO bis itu yang karena istrinya banyak, yang dari Probolinggo itu pecah itu masih ipar sama saya dulu. Itu pecah itu dari istrinya terlalu banyak terus rebutan. Itu akhirnya nggak sehat juga gitu loh. Iya. Terus Nyonya Menir itu kurang keluarga apa itu? Keluarga banget itu. Tapi bubar itu. Ada lagi merek-merek yang lain yang besar juga. Jadi apakah kurangnya di mana ya? Apa mungkin karena tidak baiknya kalau namanya itu manajemen keuangannya yang salah, atau anak turunannya yang agak kebiasaan sama hidup susah karena udah lahir dengan hidupnya kaya raya, anaknya seorang pengusaha akhirnya nggak bisa memanage uang. Itu juga bisa juga gitu ya. Tapi kalau zaman dulu bapaknya nggak mungkin loh dia akan sembarangan buang-buang uang. Nah ini gimana ya perusahaan keluarga yang tumbang dan akhirnya bertahan pun bukan yang punya yang asli gitu ya. Lalu soal saya juga tadi menyikapi bahwa seorang atasan ditegur nggak selayaknya makan di warung. Saya juga bingung ya. Bukannya kalau dia berempati dengan
makan sesama dengan karyawannya selama dia karyawan tidak kurang ajar, tidak manggil nama, tetap manggil Pak, ya misi Pak ya. Apakah itu nggak masalah kan? Karena nggak semua seorang atasan atau CEO itu dia besar dari orang kaya. Dia juga dari nol, terus dia pingin warteg gitu loh, pingin banget makan di pinggir jalan. Apakah terus gengsinya akan turun atau prestisnya? Mungkin kalau produknya itu mahal, dijual, dibungkul, itu mungkin akan turun harga dan pasarannya akan. Tapi kalau dia membeli, prestisnya di mana ya akan hilangnya? Itu aku nggak habis pikir ya. Tapi terserah lah, itu kewajiban orang untuk mau makan di mana. Tapi menurut saya sih, kalaupun saya jadi CEO, saya akan gengsi mau makan di mana, mau dia manggil aku bro. Sementing kamu nggak kurang ajar pegang kepala saya, itu aja sih. Tapi kalau Maya, kamu masih sopan sama saya, ya kecuali potong rambut, betul. Gitu Mas Aldi ya, baik. Pak Febri bersama Mbak Fani, Pak. Ya Pak Febri, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, monggo silakan Mas Febri ditanggapi. Jadi kalau tadi perusahaan keluarga ya memang nggak semua benar apa yang disampaikan Mas Dewa. Karena memang kalau saya ngelihatnya nih, ini mungkin sebenarnya Bu Novi nih yang pantasnya jawab nih, pengalaman beliau banyak tuh. Sampai bikin pelatihan tentang perusahaan keluarga tuh. Perusahaan keluarga. Iya betul. Jadi begini, kalau saya ngelihatnya sih dari sisi ini ya, sisi pendidikan atau mungkin dari bagaimana cara owner ini mempersiapkan penerusnya gitu kan. Apakah owner ini juga menyampaikan nilai-nilai atau budaya yang dia percaya kepada anak-anaknya gitu kan. Memang saya juga melihat beberapa bulan, alhamdulillah teman saya ada juga yang anaknya penerus gitu ya. Kadang sikap bapaknya sama sikap dia tuh beda banget ya. Gimana dia cara memperlakukan karyawan, kemudian dia cara memerintahnya beda sama bapaknya gitu. Mungkin terkait bagaimana meneruskan budaya ini kepada anaknya, terlepas mereka punya kemampuan manajerial yang lebih bagus tentunya. Itu mungkin di situ sih Mas Aldi. Saya sebentar, saya tak mengundang Bu Novi karena ini penting mungkin ya. Mungkin Bu Novi mau komen terutama terkait dengan perusahaan keluarga, karena saya ingat betul pernah menggelar seminar ini juga gitu ya. Bu Novi, monggo silakan loh. Oke, baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya dari Mas Dewa ini ya, yang setiap minggu rajin ngabsen kita gitu. Jadi keberlangsungan sebuah perusahaan keluarga itu sebenarnya tergantung dari banyak aspek gitu ya. Kalau tadi Mas Dewa memang menyebutkan perusahaan-perusahaan keluarga yang jatuh, yang tadi disebutkan itu memang benar. Tetapi kalau kita lihat juga banyak juga perusahaan-perusahaan keluarga yang bahkan kalau kita lihat di luar negeri itu juga bertahannya juga bertahun-tahun seperti itu kan. Bisa juga ratusan tahun seperti itu. Dan kalau kita bicara di Surabaya pun kita bisa lihat banyak sekali perusahaan keluarga yang juga sustain dari satu generasi ke generasi. Seperti itu, kayak misalnya kapal api kayak gitu, lalu kemudian Wings gitu kan, terus apapun banyak sekali kan, kayak misalnya rokok itu kayak misalnya bangsanya Wismila ya kayak gitu. Terus ya Gudang Garam, betul. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar yang kemudian juga go public itu sebenarnya juga berasal dari perusahaan keluarga. Nah, kalau kita bicara keberlangsungan sebenarnya tidak beda jauh, tidak ada hubungannya keluarga maupun family business maupun unfamilies company gitu ya. Jadi lebih kepada pengelolaannya gitu ya. Pengelolaan yang ada di dalamnya seperti apa. Terus kemudian kalau perusahaan keluarga itu sebenarnya yang lebih sulit lagi adalah kaderisasi. Jadi penyerahan tongkat estafet kepada penerus berikutnya. Karena sebenarnya kalau kita merefleksi beberapa yang lain, perusahaan-perusahaan keluarga itu sebenarnya tidak mudah bagi generasi sebelumnya untuk kemudian meminta mengajak anak-anaknya untuk masuk ke dalam bisnisnya. Itu tidak mudah gitu ya. Betul. Jadi bahkan kalau misalnya ini, karena dulu waktu saya masih di kantor lama gitu, yang kami tangani itu banyak sekali perusahaan keluarga. Itu bahkan kalau misalnya ayahnya ini orang tuanya ini kepingin anaknya juga nanti akan meneruskan perusahaannya, itu sejak kecil mereka sudah punya visi ke sana. Dan treatmentnya adalah misalnya sejak kecil anak itu dilibatkan mau berangkat sekolah, diantar pulang sekolah, dijemputnya dibawa ke pabriknya gitu. Jadi mereka main di pabrik, ngelihat orang tuanya kerja, terus kemudian dia masuk ke bagian-bagian seperti itu. Makin besar mereka dilibatkan di dalam misalnya bagian
bagian-bagian tertentu gitu ya, dikasih tugas-tugas yang kecil-kecil lah gitu ya, yang maksudnya tidak membuat mereka merasa terpaksa. Dan gitu. Makin awal makin bagus ya? Makin lama makin bagus. Kayak sekarang saya lihat termasuk penerusnya muda-muda ini Cleo. Leo Group itu kan itu juga sudah ganti generasi ya. Sudah ganti generasi gitu kan. Udah generasi ketiga sekarang, dan saya lihat juga putra-putrinya benar-benar terlibat gitu. Karena orang tuanya memang melibatkan gitu. Ketika pun disekolahkan ke luar negeri, mereka tidak kebanyakan mereka kan kuliahnya di luar negeri ya gitu ya. Mereka nggak ngelepas anaknya begitu saja gitu ya. Jadi masih diikutkan, misalnya orang tuanya berkunjung ke sana, kalau liburan bahkan dipaksa untuk pulang gitu ya. Ada perjanjian kalau liburan kamu harus pulang magang bisa di tempat perusahaan orang tuanya atau kemudian magang di tempat lain yang sejenis kayak gitu. Jadi itu cara mereka melanjutkan, karena sebenarnya ketika nilai-nilai keluarga yang kemudian masuk ke dalam nilai-nilai perusahaan itu dihayati oleh penerusnya, mereka ini akan lebih ngerti gitu arahnya dibandingkan misalnya mereka merekrut profesional yang mereka tidak tahu akarnya gitu ya, tidak tahu akarnya gitu. Secara pengelolaan bisnisnya tetapi itu tadi sejarahnya, akarnya itu mereka nggak dapat kayak gitu loh. Seperti itu. Oke, keren ya, 3 narasumber kita ini ternyata dari satu alumni yang sama begitu ya, beda generasi saja. Bu Novi, ada Mas Febri, ada ini ya. Dan selisihnya pas semua. Begitu ya. Kalau saya pokok FISIP, kalau ini pokok psikologi gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi 4 yang UNER semua berarti ya. Baik. Mbak Fani mau menambahkan? Mungkin saya mau highlight sedikit. Jadi kalau tadi Bu Novi bilang klien banyak perusahaan keluarga gitu ya. Kalau menurut Biro Statistik itu bahwa di Indonesia ini 82% lebih perusahaan itu adalah perusahaan keluarga. Jadi ya pasti aja banyak kan ini perusahaan keluarga gitu ya. Nah, kemudian satu hal tadi bahwa kendala untuk mengintegrasikan budaya ini salah satunya adalah kadang perusahaan itu gagalnya itu adalah di bagaimana menjabarkan budaya itu menjadi dalam perilaku nyata yang seperti apa, gitu. Itu yang sering, jadi gaya-gayaan dong punya tagline budayanya apa, misalnya kreatif apa segala macam, tapi seperti apa sih yang dimaksud. Nah, dan apalagi dengan perkembangan zaman, kalau generasi Bu Novi gitu ya dengan generasi Mas Febri, generasi saya mungkin akan berbeda memaknai satu hal. Kayak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang perusahaan ini terlewat gitu. Jadi sehingga mereka hanya tagline-nya seperti ini gitu ya, tapi tanpa mereka menjelaskan sebenarnya perilakunya, penjabarannya seperti apa gitu ya. Contoh nih misal mungkin bagi generasi misalnya kayak Bu Novi gitu ya, profesional, definisi profesional itu apa sih? Misalnya indikator utamanya yang pokoknya profesional itu dibilang kalau misalnya dia datang on time jam 8 pulang jam 5 itu profesional misalnya kayak gitu. Nah, sementara misalnya dengan tuntutan zaman sekarang, ya elah kita mau kerja di rumah juga bisa gitu, sementara kalau kita bisa banyak handle dari mana. Iya, biarin Mas, biarin. Contoh. Iya Mbak Fani ya. Direkam loh ini. Iya, direkam. Saya sebagai paling junior saya merasa terzalimi. Makanya dia butuh Mas Dewa tadi ya. Iya sih. Kayak gitu ya. Jadi enggak, itu contoh gitu ya. Terus ada banyak hal lain kayak misalnya budaya kreatif gitu misalnya gitu ya. Budaya kreatif mungkin bagi Bu Novi misalnya mendefinisikan ya kamu misalnya harus punya suatu produk baru nih, produk baru yang kita bisa pakai, kita jual ke klien misalnya. Tapi mungkin misalnya bagi Kevin misalnya kemarin saya bikin cover warna biru, sekarang jadi warna merah, itu udah kreatif misalnya kayak gitu. Nah, jadi penjabarannya itu yang kadang-kadang gagal gitu, sehingga akhirnya kemudian setelah misalnya pun ada penjabaran tidak ada proses evaluasinya. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi budaya ini kayak tadi saya bilang, ini kan bukan suatu proses yang instan. Ini harus terus dimonitoring. Harus ada evaluasi dan harus ada, biasanya bahkan ada, kalau saya nggak salah di tempatnya Mas Febri itu juga ada orang-orang yang ditunjuk menjadi kayak istilahnya change agent gitu ya Mas ya. Agent of change. Agent of change. Jadi mereka ini dianggap orang-orang yang bisa merepresentasikan perusahaan dengan budaya-budaya yang dimau gitu ya. Kemudian nanti bisa jadi juga ada reward sama punishment-nya. Misalnya kalau orang ini tuh dia selalu care sama temannya, bantu temannya gitu, sehingga dia teamworknya bagus, maka misalnya dia ada bintang kayak atau apa, saya nggak tahu misalnya. Jadi ada reward dan punishment-nya, sehingga orang-orang itu akhirnya mulai tertanam bahwa ternyata seperti ini loh yang dimau sama perusahaan. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita break dulu ke beberapa pesan.
Baik, kita lanjut kembali. Saya masih menemani ada Mbak Fani, ada Bu Novi, ada Mas Febri yang hari ini senang sekali kita bisa ngobrol banyak tentang budaya perusahaan. Mas Febri, ya, baik, yuk kita lanjut ke menjawab pertanyaan Bu Dian. Apa langkah awal untuk bisa menjadi perusahaan yang sehat? Mungkin saya lebih ingin mengerucut ke apa langkah awal perusahaan untuk bisa menjadi perusahaan yang sehat dengan budaya perusahaannya. Gimana Mas Febri? Iya. Tadi sebelumnya sudah sempat disinggung sama Fani ya, terkait tadi kan harus inline sama visi misi, tentunya ini dasar banget sih. Jadi memang dari visi misi kan udah kelihatan sih sebenarnya mau ngapain, gitu ya. Seperti apa. Nah dari situ kan akan diterjemahkan ke dalam sebuah bentuk budaya gitu. Nah, dari situ barulah nanti kita akan tahu nih. Gimana perusahaannya akan dibawa, terutama orang-orang seperti apa sih yang akan kita inginkan di dalam perusahaan itu gitu. Jadi ketika si misalnya BOD atau ownernya ini pengen larinya ke tujuan A, berarti aku harus ada orang yang satu arah nih, satu visi menuju A gitu. Jadi ngeributnya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Itu minimal di situ sih Mas Aldi. Ya, oke. Nah ini pertanyaan Mas Bianto ini menarik juga karena nanti saya juga ingin menanyakan seberapa jauh sih peran leader dalam membangun budaya organisasi. Nah kalau pertanyaan Mas Bianto, apakah perusahaan bisa dibilang berhasil dengan memiliki budaya kerja yang sehat dan baik itu tergantung dari ownernya, tergantung dari pimpinannya. Gimana menjawabnya Mas Febri? Baik, kalau menurut saya sih sangat tergantung, sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh ya. Karena leader atau ownernya jadi role model ya. Kalau bilang role model, jadi contoh yang akan selalu dilihat orang gitu. Jadi ini kalau bisa dibilang ini adalah model strategi sosial. Jadi karena di situ kan kita lihat ownernya gini, misalnya dia punya misalnya anggap aja punya nilai jujur gitu ya. Ternyata ketika ngajarin ke bawah, udah dia nggak apa-apa sih, agak ini misalnya ganti dulu kok gini ya, jadi seperti itu. Jadi bener, apalagi nggak hanya owner sebenarnya. Jadi di sini dalam sebuah organisasi role modelnya penting, nggak hanya di BOD-nya tapi juga di pejabat-pejabat yang memegang jabatan, misalnya atasan-atasan lah itu akan dilihat oleh para bawahannya, rekan-rekan kerjanya juga bahwa ini bisa jadi contoh nih, ini baik, ini enggak, ini buruk, ini enggak. Gitu. Ya artinya enggak cukup cuma BOD-nya doang gitu ya. Betul. Semua kalau bisa ya seluruh stakeholder yang ada di perusahaan itu sevisi gitu ya. Ya, seluruh stakeholder sampai dengan kalau di bank kan sampai dengan satpam. Sampai dengan satpam ya gitu. Di operator seperti itu, hampir semuanya harus mencerminkan itu gitu. Dan ketika ada orang yang berlaku tidak sesuai dengan budaya yang diinginkan tentunya akan ada yang saling ingatkan gitu. Jadi ada social awareness gitu ya. Jadi saling mengingatkan, kamu nggak bener tuh gini, perbaikin misalnya seperti. Jadi nggak harus ada misalnya tadi yang disebut ada agent of change atau tim khusus, tim disipliner gitu misalnya. Nggak harus, tapi teman sebelah kiri kanannya bisa saling mengingatkan, kamu gini loh, harusnya kayak gini, jangan gitu. Nah, seperti itu. Oke. Saya kembali mengundang Bu Novi dah. Untuk yang terakhir ini, karena waktu kita juga tidak panjang lagi sih, gimana budaya perusahaan dikaitkan dengan keberhasilan, dikaitkan dengan pastinya keberhasilan kalau itu sebuah perusahaan. Apa yang harus di-underline Bu Novi? Oke, jadi kan gini, budaya perusahaan tadi Pak Febri di awal sudah menjelaskan menjadi panduan berpikir gitu ya. Jadi sekumpulan norma, aturan-aturan, nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama untuk menjadi panduan bertindak bagi seluruh anggota organisasi seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya tantangannya seperti yang dijelaskan oleh Fani tadi, bahwa bagaimana kita bisa menerjemahkan budaya yang ada di kepala misalnya ownernya gitu ya, atau foundernya, untuk kemudian bisa diterjemahkan gitu ya. Diterjemahkan artinya itu ketika misalnya ini kita mau ke perusahaan kita nih, misalnya kita ini consulting gitu ya, kita consulting. Kalau konsultan itu kan harus dipercaya oleh klien gitu ya. Artinya dipercaya itu satu dari sisi profesionalismenya gitu ya. Profesionalisme itu artinya keahlian kita. Nah, kalau kemudian keahlian kita itu berarti apa? Orang-orang yang ada di dalamnya ini harus mumpuni gitu kan. Mumpuninya itu berarti harus diterjemahkan menjadi seperti apa gitu kan. Mumpuni itu secara kompetensi
oke gitu ya, secara kompetensi oke. Kemudian kita bisa menangkap dengan baik kebutuhan klien gitu ya, memformulasikan. Kemudian kita bisa menetapkan treatment yang tepat untuk klien seperti apa gitu ya. Jadi memberikan treatment yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, seperti itu kan itu kadang yang susah gitu ya. Misalnya saya itu kayak gini nih ya. Jadi nilai yang utama itu harus profesionalisme itu. Profesionalisme itu artinya benar-benar kita ini walk the talk gitu ya. Jadi benar-benar kita bisa diakui orang dan kita melakukan apa yang apa yang kita katakan gitu ya. Sehingga kemudian orang akan melihatnya bahwa memang pantas gitu. Artinya kemudian ketika kita memberikan jasa, itu berarti harus benar-benar sesuai dengan yang mereka butuhkan. Yang kemudian itu secara mudah itu juga bisa diaplikasikan di perusahaan. Gitu kan. Jadi satu itu kalau misalnya ini menerjemahkan profesionalisme. Nah kan kadang kita ini tidak cukup kata-kata untuk menerangkan profesional itu harus seperti apa. Orangnya harus mau belajar gitu ya. Mau belajar itu artinya belajarnya nggak bisa lambat-lambat gitu. Kita nggak ada waktu untuk belajar lama-lama. Belajarnya mesti speed gitu ya. Kalau speed waktunya terbatas, sementara yang dikerjakan juga banyak, berarti kan effort yang dikeluarkan itu harus luar biasa, termasuk misalnya nih di luar jam kerja juga harus mau belajar, mau membaca-baca sendiri gitu kan, terus aktif di kegiatan-kegiatan yang lain, di mana di dalam forum-forum itu kita juga akhirnya meningkatkan profesionalisme kita karena kita dapat informasi-informasi yang yang sangat menunjang pekerjaan kita. Kita bergaul dengan orang-orang dengan profesi-profesi yang berbeda atau orang-orang dengan profesi yang sekiranya nanti akan mendukung gitu. Nah, ini kan kalau misalnya saya nih, ini tidak sepenuhnya apa yang saya pikirkan ini, itu saya bisa sampaikan ke teman-teman dengan baik kayak gitu kan. Nah, artinya terus setelah itu misalnya profesional tuh tadi tuh kompetensinya harus bisa diandalkan, harus bisa sesuai kebutuhan klien. Terus kita harus customer focus. Customer focus tuh artinya dengerin nih kliennya mau kayak gini, berarti kita harus bisa menyesuaikan. Customer focus tuh artinya kita tidak boleh gampang bete atau gampang jengkel ketika kliennya ruwet, kliennya tidak paham, cerewet banget gitu kan, yang seperti itu. Jadi benar-benar kita harus ini. Terus mereka misalnya minta meeting mendadak gitu ya, sementara kita ada jadwal yang lain, kita berarti harus bisa menyampaikan dengan baik supaya mereka nggak tersinggung, atau ada kita ngasih solusi atau alternatif yang lain kayak gitulah. Menerjemahkan tadi itu profesionalisme, customer focus, itu kita tidak cukup kata-kata untuk bisa menerangkan gitu ya. Leadernya ini yang ngasih contoh. Nah, kemudian yang ngasih contoh mungkin yang di layer di bawahnya itu yang harus bisa nangkep nih. Oh, maunya kayak gitu toh. Oh, begini. Berarti ini saya ini harus mencoba menerjemahkan itu, tak sampaikan ke tim kayak gitulah. Gampangannya seperti itu. Oke, baik. Fani mau nambahin? Udah habis lah ya. Kasihan jadi junior ya. Iya. Kelihatan nggak bisa ngomong padahal semua diborong sama seniornya. Nggak apa-apa, saya ngalah sama Febri sama Bu Novi. Tapi dari sudut pandang yang lain mungkin Fani bisa melihatnya. Monggo silakan. Oke, jadi mungkin saya nambahin sedikit aja karena waktunya juga kayaknya sudah habis. Waktunya bisa diperpanjang kok, bisa, nggak masalah. Ya, jadi mungkin saya nambahin sedikit aja. Jadi apa yang disampaikan Bu Novi tadi betul, bahwa yang jelas yang pertama gini, kita nggak bisa mengandalkan owner, nggak bisa, karena logikanya gini, budaya kerja ini kan memang tadi saya bilang bahwa ini harus searah dengan visi misi. Ini perusahaan mau dibawa kemana? Ya artinya berarti semua orang yang ada di sana ya harus ngikut. Gitu. Jadi di sini peran aktif dari semuanya ini harus ada, nggak bisa cuma mengandalkan dari atas. Kalau tadi Mas Febri sempat nyinggung ada top down, ada bottom up gitu ya. Jadi semuanya harus bersinergi gitu. Nah kemudian mungkin tadi saya nanggap sedikit dari pertanyaan yang masuk gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang budaya sehat sebenarnya gini, ini saya khawatirnya jadi agak salah paham karena yang pertama saya tegaskan bahwa nggak ada budaya yang paling baik, budaya yang paling benar, itu nggak ada. Karena semua itu balik lagi tergantung ke karakteristik dan kebutuhan dari perusahaan. Masing-masing perusahaan gitu yang bagi misalnya yang bagi saya kayak misalnya di MSI Consulting gitu ya, kayak tadi Bu Novi bilang harus sering harus mau belajar sendiri apa segala macam, bisa jadi di konsultan yang lain ya nggak perlu sampai sebegitunya, bisa jadi gitu ya. Jadi
Mungkin mereka nggak, justru misalnya ada orang yang punya kemampuan belajar lebih tinggi, malah mungkin akan nggak cocok di situ, karena malah akan stres. Ini orang-orangnya kok pada slow banget, misalnya kayak gitu ya. Nah jadi nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling baik, karena semua itu baik lagi sebetulnya perusahaan ini mau dibawa kemana, gitu. Perusahaan ini arahnya kemana, nah itu yang harus jadi patokan, gitu sih. Oke, baik. Oke, Mas Febri. Ya, sebagai closing statement saya ingin Anda berkomentar ke pertanyaan saya, bagaimana budaya organisasi harus kemudian dikaitkan dengan pandemi COVID yang sama sekali bisa membuat bisnis kita ini harus berubah begitu ya. Apa yang bisa Anda sampaikan sebagai sebuah nasihat, Mas Febri? Ya, baik, terima kasih Mas Aldi. Jadi dengan adanya pandemi ini pasti apalagi istilahnya normal ya. Di perkebunan juga terasa banget karena terasa banget ya. Oh, terasa banget karena kami harus, kalau di pabrik gula harus tebang tebu, harus ketemu orang banyak. Dan mau nggak mau kita membiasakan untuk disiplin ke orang-orang minimal budaya hidup sehat gitu ya. Kita tambahkan bahwa harus pakai masker, dan harus disiplin gitu, setiap masuk harus cuci tangan, kemudian ditembak gitu ya, tanda petik seperti itu. Dan juga secara bisnis pun kita harus bisa belajar hal baru, misalnya kalau kita meeting lagi pakai Zoom. Dan kemudian untuk bahkan proses misalnya jual beli, lelang itu juga kita ketemunya via online sih. Seperti itu. Jadi memang pandemi ini mau nggak mau membuat kita, misalnya ngetes kita seberapa agile atau seberapa dinamis kita sih untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan. Karena memang mau nggak mau dengan ada pandemi ini kita dipaksa untuk pertama selalu disiplin gitu ya. Dengan kemudian juga waktu harus tepat gitu kan, karena kan sekarang nggak boleh tuh ada aturan meeting harus 30 menit gitu kan. Ya jadi memang semua harus berubah. Jadi salah satu yang tadi adalah harus adaptif itu aja sih. Jadi perubahan budaya itu harus sangat diperlukan dan harus adaptif lah, itu intinya di situ. Di tempat Anda di PTPN 10 juga sudah diterapkan yang seperti itu ya Mas ya, pastinya sudah, ya? Sudah. Oke. Baik. Terima kasih banyak waktunya Mas Febri. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sukses untuk segala aktivitasnya. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Terima kasih Mas. Ya, oke, terima kasih. Selamat pagi. Saya putus dan sekarang saya ke Fani, nanti yang terakhir ke Bu Novi. Fani, kalau ada yang ingin disampaikan dengan pertanyaan yang sama? Tanya sama. Ayo, nggak ingat ya. Berarti nggak dengar dari tadi dia itu ya. Oh, poin milenial ini. Kok saking banyaknya pertanyaannya dari tadi gitu ya. Oh, enggak, yang terakhir tadi loh. Yang tadi ya. Di pandemi. Pandemi. Bukan di pandemi loh ya. Hah? Bukan di pandemi. Pandemi itu apa ya? Dilempar. Oh, maaf banget, roaming bahasa Jawa. Oke. Jadi kalau dibilang di perubahan di masa pandemi ini, mungkin yang paling saya rasakan itu adalah benar-benar kita dituntut untuk mikirin hal-hal baru. Kalau dulu sebelum pandemi itu kan pekerjaan tuh benar-benar bukan rutin. Maksudnya habis ngerjain ini sudah pasti ada ini, habis ini udah pasti ada ini, udah pasti ada ini. Gitu loh. Jadi memang kita untuk improve itu agak maksudnya bukan kurang, tapi dalam arti karena kita udah punya banyak schedule gitu loh. Jadi mau improve gimana, schedule aja udah segitu padatnya gitu ya. Sementara kalau sekarang kan klien ya pasti berkurang, mau nggak mau improvisasinya itu kan akhirnya lebih banyak ya. Contoh kayak webinar gitu ya. Dan apalagi dengan kebetulan Bu Novi ini kan luar biasanya, istimewanya itu adalah seringkali kadang-kadang tugasnya itu tiba-tiba gitu. Jadi kayak mau webinar tiba-tiba besok kamu moderatornya ya gitu. Itu baru kemarin ya gitu ya. Kan sedih banget gitu ya. Tapi jadi kehebatan Bu Novi itu adalah membuat sedih para anak buahnya gitu. Luar biasa. Jadi kehebatan Bu Novi bikin sport jantung aja tiba-tiba besok ini ya gitu. Besok ini ya gitu. Jadi gitu, kita udah bengong duluan gitu. Jadi mau nggak mau kan akhirnya harus belajar kayak tadi Mas Ibri bilang adaptif. Iya, karena benar-benar perubahannya dengan kita di kayak webinar apa segala macam, kita kan harus nyiapin perintilan-perintilan yang dulu kita nggak pernah mikirin gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya mungkin jadi MC di acara seminar itu kan biasa ya, karena kita langsung bisa ngeliat orangnya, kita tahu bahwa ini orang dengerin saya nggak ya. Tapi kalau webinar kan kita nggak lihat nih mukanya ini gimana gitu. Jadi benar-benar harus mikir, aduh saya ngomong apa ya supaya gimana caranya orang-orang ini tetap dengerin saya, walaupun saya nggak ngelihat muka mereka langsung, mereka nggak ngelihat muka saya langsung kayak gitu. Jadi tantangannya saya sih ngerasa lebih banyaknya ke situ gitu. Terus juga ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dulu mungkin kita memang terbiasa untuk mengerjakan langsung face to face, ketemu sama orang gitu ya. Terus sekarang kita mau nggak mau harus lewat Zoom gitu. Kayak misalnya interview gitu ya, saya mau interview orang. Kalau dulu saya harus ketemu dengan orangnya langsung karena mungkin saya juga minta bisa ngelihat ini orang ini gimana sih, ini segala macam. Mau nggak mau sekarang saya harus bisa membaca itu dari
walaupun hanya lewat virtual, lewat Zoom kayak gitu. Jadi perubahan-perubahan kayak gitu yang luar biasa sih menurut saya. Oke, sambung dengan Bu Novi. Hal yang menjadi akhirnya menjadi budaya baru itu adalah kalau saya lihat ini mau nggak mau kita harus lebih fleksibel, Mas. Fleksibel, oke. Kata kuncinya itu di fleksibel banget kayak gitu ya. Jadi mungkin juga di beberapa bahasan yang lalu tentang WFH dan sebagainya kita udah bahas bahwa ternyata orang yang WFH pun itu ternyata lebih repot daripada kerja di kantor gitu ya. Karena satu bisa sewaktu-waktu gitu ya, bisa sewaktu-waktu, bisa jam berapapun seperti itu. Terus kemudian itu tadi kerjaan tambahan-tambahan waktu kita di rumah itu ternyata juga nggak kalah repotnya gitu dibandingkan kalau biasanya kita udah berangkat ke kantor, udah diam di rumah nggak kelihatan kerjaan apa, rempong-rempongnya apa gitu ya. Terus apalagi yang sekarang yang ibu-ibu atau bapak-bapak, anak-anaknya atau putra-putranya itu pada sekolah di rumah kayak gitu. Jadi benar-benar harus fleksibel, karena fleksibel ini benar-benar membongkar kenyamanan kita kayak gitu ya. Jadi harus kita rasanya kalau kita banyak mengeluh maka kita akan merasa berat menjalaninya. Yang kedua yang saya rasakan adalah efisiensi atau efektivitas gitu. Jadi karena tadi itu begitu bejibunnya dan akhirnya menjadi waktu itu menjadi tidak berbatas gitu kan. Maka mau nggak mau itu tadi sesuatu yang kita kerjakan itu harus mesti efektif, efisien kayak gitu. Tadi Pak Febri benar juga menyampaikan bahwa meeting harus 30 menit. Dan ini saya sedang ada prospek klien yang manufaktur Jepang gitu. Itu benar kalau kita udah di setting jam 10.30 meeting, mereka sudah bagikan linknya. Itu saya harus 10.29 itu sudah standby. Karena mereka benar-benar nggak ada toleransi. Jam 11 selesai gitu. Ngomongnya ini Bu Novi bisa dipercepat ini karena sudah kayak gitu. Jadi benar-benar mereka sangat stick terhadap itu, terhadap waktu. Gitu ya. Karena ternyata ini hasil atau meeting atau koordinasi yang kita lakukan lewat meeting virtual ini itu yang akan dilihat progresnya gitu loh. Akan menjadi acuan progresnya. Jadi misalnya meeting tim apa gitu ya, jam sekian sampai sekian, yang pesertanya ABCDE dengan misalnya pihak luarnya siapa gitu. Nah dari situ itu sebenarnya harus kelihatan progresnya karena mereka sedang menghitung benar-benar apakah jadi dengan adanya beberapa orang yang kerja di kantor dan beberapa orang yang kerja di rumah itu tujuannya apakah tetap tercapai gitu dan progres dari pekerjaan itu tetap dapat nggak kayak gitu. Jadi seperti itu. Itu kalau kita bicara benar-benar maksudnya kita benar-benar penghargaan terhadap waktu efektif dan efisiennya itu harus dapat gitu. Terima kasih Bu Novi. Fani, thank you ya. Banyak wacana-wacana menarik yang sahabat Merkuri bisa kita gali dari para narasumber hebat kita pagi hari ini. Silakan Anda mau mengikuti perjalanan ini supaya tidak tergerus atau Anda diam saja dan suatu saat Anda akan terhapus dari bisnis Anda. Semuanya kembali kepada Anda. Tapi yang pasti saya tutup sampai di sini. Terima kasih teman-teman MSC. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kevin juga terima kasih ya Vin ya. Nanti kalau sudah selesai pulang ya. Baik sahabat Merkuri, jangan kemana-mana. Saya masih akan melanjutkan Merkuri Morning Show untuk Anda sampai pukul 10 nanti.